Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gitri Gustian dengan NIM 2340101993. Di sini saya akan mencoba mentafsirkan surah At-Tahrim, surah ke-68 ayat ke-10 sampai ke-12. Ini untuk memenuhi tugas dari dosen kami, yaitu Pak Zulaidi, dalam mata kuliah Tafsir Tarbawi. Langsung saja kita bacakan dulu ayatnya. Setelah itu artinya bertafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafarum ra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Artinya, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat pada kedua suaminya. Tapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan katakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Ayat ke-12, dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan dia termasuk orang-orang yang taat. Kita mencoba menafsirkan ya. Ayat 10 sampai 12. Tambah ayat 10. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir. Yaitu istri Nuh dan istri Lut. Nah, perumpamaan yang dipakai oleh Allah yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Dari nabi-nabi kita mereka memiliki, ada dari Nabi Nuh dan Nabi Lut itu memiliki istri-istri yang membangkang kepada Allah, kafir kepada Allah. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh. Nah, Nabi Nuh dan Nabi Lut itu adalah nabi-nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu-wahyunya, untuk menyampaikan
perbuatan-perbuatan yang baik, untuk menyampaikan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Nah, mereka adalah nabi-nabi kita, orang-orang soleh, orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah. Tapi mereka mendapatkan istri-istri yang membangkang, kafir kepada Allah. Nah, langsung lanjut. Di antara hamba-hamba kami, di antara hamba-hamba Allah, Nabi istri Lut dan Nabi istri Nuh itu, Nabi Lut dan Nabi Nuh itu, mereka kan termasuk Nabi kita dan orang-orang soleh yang beriman kepada Allah, dan menyeru kita untuk memerintahkan apa-apa yang dilaksanakan, apa-apa yang disuruh oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Nah, mereka kan berkhianat, mereka ini udah jadi suami istri. Mereka berkhianat, mereka membangkang atas perintah-perintah yang diberikan oleh Nabi Lut, perintah yang diberikan Nabi Nuh. Dia tidak mempercayai ajaran yang diberikan Nabi Lut dan ajaran yang diberikan Nabi Nuh. Itu mereka tidak mempercayai, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak mempercayai Allah. Padahal mereka adalah orang soleh, utusan-utusan Allah, orang-orang yang beriman. Tapi mereka tidak mengikuti. Itu durhaka mereka kepada suami dan durhaka mereka kepada Allah. Karena surganya istri itu terletak di tapak kakinya suami. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Nah, ketika mereka sudah kafir dan tidak ingin bertobat, walaupun dia seorang yang soleh, suaminya itu seorang yang soleh, dan mereka, istri-istrinya itu tidak ingin bertobat dari kekafirannya, dari kedurhakaannya terhadap Allah dan terhadap Nabi Nuh dan Nabi Lut. Suami-suami mereka yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut ini tidak dapat membantu mereka, tidak dapat meloloskan mereka dari siksa-siksa Allah yang telah diberikan kepada mereka. Mereka tidak dapat membantu, mereka tidak dapat menolong, dan mereka tidak dapat lari dari siksa-siksa yang telah Allah tetapkan kepada mereka. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Nah, dikarenakan perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan, yaitu kekafiran mereka, perilaku buruk, durhaka terhadap suami, durhaka terhadap Allah, tidak mempercayai ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka termasuk orang kafir, dan Allah memberi azab kepada mereka, masuklah kamu ke dalam neraka beserta orang-orang yang masuk neraka. Nah, jadi mereka termasuk dalam orang-orang golongan-golongan kafir dan orang-orang yang durhaka kepada Allah dan durhaka kepada suami. Ayat ke-11. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, nah di sini perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, orang yang taat kepada suami, yaitu seperti istri Fir'aun. Istri Fir'aun ini namanya yaitu, siapa namanya? Lupa aku. Aisyah, nggak salah. Istri Fir'aun ini adalah perumpamaan bagi kaum muslimin yang taat kepada suami, yang taat kepada Allah. Walaupun lanjut dulu terlebih dahulu. Dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di rumah
untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatan-perbuatannya. Nah, ini dijelaskan. Fir'aun itu adalah orang-orang yang termasuk ke dalam orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak mempercayai akan ajaran Allah, yang menganggap dirinya itu adalah Tuhan dan memsamaratakan dan tidak mempercayai Allah itu. Fir'aun ini adalah orang yang dilaknat oleh Allah karena keangkuhannya, kesombongannya, dan menganggap dirinya itu adalah Tuhan. Dan sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Fir'aun itu telah jauh dari ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah. Contohnya seperti ada sebuah cerita ketika Nabi Isa lahir ke dunia. Ada peramal yang mengatakan bahwasannya nanti ada seseorang nabi, utusan seorang anak laki-laki yang akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Nah, dari perkataan yang telah disampaikan oleh peramal tersebut, maka Fir'aun itu takut. Dan Fir'aun ini membuat sebuah kebijakan yang dimana setiap anak laki-laki yang lahir, maka mereka akan dibunuh. Nah, itu kebijakan membunuh seorang anak laki-laki yang tidak bersalah karena takut tahtanya itu hilang, tahtanya itu runtuh. Ketakutan itu ya menyebabkan hal tersebut terjadi. Dan di sisi lain, ketika Nabi Musa. Salah, maaf. Nabi Musa itu lahir. Nabi Musa lah yang akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun ini. Ada seorang ibu dari Nabi Musa ini melahirkan seorang anak, yaitu Nabi Musa. Dan karena takutnya seorang ibu ini takut akan dibunuhnya Nabi Musa ini, Allah memerintahkan untuk seorang ibu dari Nabi Musa ini menghanyutkan Nabi Musa itu ke sungai Nil, masalah ya. Dan itu melalui perantara Jibril kalau nggak salah nih. Jadi ketika Nabi Musa itu dihanyutkan dan ditemukanlah oleh istri Fir'aun ini, yaitu Aisyah tadi. Dan Asia ini mengangkat Nabi Nuh ini sebagai anak. Karena Fir'aun ini takut kepada istri, bukan karena takut ya, karena apa nggak tahu juga. Tapi Aisyah ini bersikeras untuk mengangkat anak laki-laki ini, yaitu Nabi Musa ini, untuk menjadi anak. Dan di situ tanpa Fir'aun sadari, dia telah membesarkan musuhnya sendiri di dalam kerajaannya sendiri. Nah, dari itu, sedangkan Aisyah ini adalah orang yang membenci Fir'aun, tapi beliau ini, Aisyah ini, taat kepada perintah-perintah Allah, percaya akan ajaran Islam, sering berperilaku baik, takut kepada Allah, dan tidak mau mengikuti ajaran-ajaran dari Fir'aun tersebut. Maka dari itu, Aisyah ini adalah orang-orang golongan dari wanita
yang sudah pasti masuk ke dalam surga. Itu ada 4 tuh. Aisyah, Khadijah, dan satu lagi saya lupa. Maryam kalau nggak salah, satu lagi. Nah, lanjut lagi kepada ayat tadi. Nah, ketika Aisyah ini berkata dan meminta berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatan-perbuatannya. Nah, karena Aisyah ini adalah orang yang taat kepada Allah, patuh akan perintah-perintah Allah dan mempercayai bahwa Allah itu adalah Tuhannya, dan tidak termasuk kepada orang kafir yang membangkang terhadap Allah, kepada Allah ya, maka Allah membuatkan rumah di sisinya di dalam surganya untuk Aisyah ini seorang, dan menjauhkan Aisyah ini dari perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan oleh Firaun tersebut. Dan di sini, dan selamatkanlah aku dari kaum-kaum yang zalim. Lanjut kepada ayat 12, yaitu dan Maryam putri dari Imran. Nah, Maryam di sini juga menjadi perumpamaan bagi wanita-wanita yang ada di muka bumi ini, wanita-wanita muslimah, memberitahu kepada wanita muslimah yang ada di dunia ini bahwa Maryam ini dapat dijadikan pedoman bagi wanita-wanita atau kaum akhwat yang ada di muka bumi ini, yang memelihara kehormatannya. Nah, ketika itu pada sebuah cerita ini, Maryam ini adalah ibunda dari Nabi Isa. Beliau adalah seorang yang masih dikatakan perawan, masih dikatakan tidak memiliki suami dan tidak pernah menikah, belum pernah menikah. Wanita perawan ya, yang selalu memelihara kehormatannya, memelihara wibawanya dan kehormatannya. Maryam ini adalah orang yang taat kepada Allah dan mempercayai bahwa perintah-perintah Allah itu dan melaksanakannya. Di sini dijelaskan, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Nah, Aisyah ini yang seorang perawan yang belum pernah menikah, seorang dia muda, dan Allah memberikan cobaan kepada Maryam ini, bunda dari Nabi Isa ini, Allah menitipkan seorang anak kepada Maryam ini tanpa adanya ayah, tanpa adanya suami. Allah meniupkan roh ke dalam rahim dari Maryam ini. Rohnya itu berupa anak, yang anaknya itu adalah Nabi Isa, tanpa adanya suami. Tentunya itu dari ciptaan Allah, roh yang diciptakan oleh Allah. Dan dia membenarkan kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Di sini dikatakan bahwa Maryam ini mengakui dan membenarkan kalimat-kalimat yang diberikan oleh Allah dan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah, tentunya firman-firman Allah atau mempercayai perkataan-perkataan Allah. Ketika Maryam ini diberikan sebuah cobaan, yaitu berupa anak tanpa adanya ayah, tentu itu menjadi cobaan. Dan Maryam ini tinggal di sebuah kota apa itu namanya, saya lupa. Ketika roh itu ditiupkan, dan orang-orang berpikiran
Maryam tidak mempunyai suami atau tidak mempunyai suami. Kenapa dia bisa hamil? Ya, itu tentunya akan menjadi cobaan bagi Maryam, bahwa pikiran-pikiran dari orang-orang kaum kafir itu, orang-orang yang telah mengatakan Maryam ini sebagai orang pezina, sebagai orang yang murahan, seperti itu kan, pezina lah intinya, sebagai seorang pezina karena hamil, tidak memiliki ayah. Nah, itu kan merupakan sebuah cobaan dan sebuah bukan kehormatan sih, menjatuhkan harga diri dari Aisyah ini dan menghilangkan kehormatan-kehormatannya. Maka di situ saya sedikit ada tahu ceritanya. Maryam itu kabur dari desanya, dari kotanya, dan hinggap di sebuah batang kurma di padang pasir, dan kakinya dalam keadaan berdarah-darah ketika kabur dengan cuaca panas. Beliau duduk di batang kurma karena kelaparan dan kehausan. Ketika itu dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya kelaparan dan kehausan, berikanlah nikmat dan limpahan rezeki kepada hamba, katanya. Itulah mungkin katanya kan. Maka ketika itu batang kurma yang telah disambar petir, ada ceritanya, yang telah hangus disambar petir, itu tumbuh kembali, rebat kembali buah-buahnya dan menjatuhkan buah-buah kurma dari batang yang dituduhinya tersebut. Nah, itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Dan jatuhlah buah-buah kurma tersebut sehingga Maryam ini dapat memakannya. Dan untuk mencegah kehausannya, itu dari ceritanya, ketika Maryam itu memakan buah kurma, maka keluarlah ada sebuah mata air yang keluar dari padang pasir tersebut. Mata air deras, mata air jernih. Itu keluar karena Allah yang telah memberikannya nikmat, Allah yang telah mengeluarkannya, yang telah memberikan mata air tersebut, sehingga Maryam dapat meminumnya dan melegakan dahaganya. Dari kisah tersebut, Maryam termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan mempercayai akan kalimat-kalimat yang diberikan oleh Allah. Dia adalah orang yang termasuk orang-orang yang taat dan mengikuti perintah-perintah Allah. Dari kisah Maryam tersebut dapat kita ketahui, ketika kita perumpamaan dari perempuan-perempuan yang kafir, contohnya seperti istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh, itu kan mereka kan orang-orang yang kafir. Dia tidak akan bisa lari, tidak akan bisa pergi dari siksa-siksa yang telah ditetapkan oleh Allah, karena itu adalah hukuman, siksaan bagi mereka atas kekafiran mereka, atas kedurhakaan mereka terhadap suami dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kisah istri Fir'aun, yaitu Aisyah dan Maryam, bunda dari Nabi Isa, ini dapat menjadi pedoman bagi perempuan-perempuan yang ada di muka bumi ini. Ketika kita mentaati dan mengikuti ajaran-ajaran yang telah diperintahkan oleh Allah, maka nikmat akan terus datang kepada kita. Rezeki yang diberikan oleh Allah itu akan terus mengalir kepada kita, dan itu hanya untuk orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sini Maryam tidak mengetahui siapa itu Allah, tapi beliau percaya
bahwa ini adalah Tuhan dialah yang telah memberikan ini kepada dia dari kalimat dari Maryam ini ya. Maka Maryam diperintahkan untuk menjaganya dan melahirkan sebuah anak, yaitu seorang nabi juga, Nabi Isa. Yang dimana pada kisah ini ceritakan, kalau nggak salah, ketika Maryam melahirkan Nabi Isa di bawah batang kurma tersebut dan memotong tali pusarnya, di situ Maryam diperintahkan untuk kembali ke kotanya atau ke desanya. Dan orang-orang yang memeriakinya dan mengatakan bahwa Maryam itu adalah seorang pezina. Pada ketika waktu tersebut, Allah memberikan sebuah mukjizat kepada Nabi Isa, yaitu berbicara ketika beliau masih bayi dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari kisah itu dapat menjadi suri teladan kita ya, bahwa kita harus taat walaupun cobaan seberat apapun yang diberikan oleh Allah, itu pasti bakalan ada ganjarannya untuk kita, bakalan ada nikmat di penghujung dari cobaan tersebut. Itulah kisah-kisah yang akan menjadi suri teladan bagi kita ya. Untuk relevansinya dengan pendidikan, di sini ayat ini menjelaskan tentang bersungguh-sungguh dalam menuntut, bersungguh-sungguh dalam kita harus taat kepada Allah dan mengikuti sebuah ajaran-ajaran yang diberikan oleh Nabi, yang diberikan oleh Nabi agar menjadi suri teladan kita. Dan kita jangan sampai mengikuti hal-hal buruk yang telah dilakukan oleh Nabi Nuh dan Nabi Lut. Janganlah kita membangkang terhadap perintah-perintah Allah, dan ketika nanti wanita-wanita tersebut, kaum perempuan-perempuan tersebut menikah, patuhlah kepada suaminya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, minta ampun kepada Allah. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.